Mama. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Jangan. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Gak ada apa-apa. Iya. Iya. Tadi di depan pintu masuk itu ada kayak masuk lagi gitu kan. Itu yang ngintip ya. Terus apa? Enggak sih kayak enggak deh kayak Kak. Enggak sih. Dua-dua. Nggak mau, itu kenapa begitu menurut aku sih. Astagfirullah, aku dari tadi itu sama cewek-cewek terus kayak Disuruh join kali gabung klub. Waduh. Karena ada beberapa entitas yang sebenarnya itu tidak bukan pocong tapi menyerupai pocong. Karena menggunakan jubah tuh mas, jubah putih-putih. Apa ya, ketika membangun tempat ini sebenarnya memerlukan beberapa ritual mas. Yang saya tangkap perlu banyak sekali ritual. Macem-macem ya masalahnya, bukan cuma 1-2 kan? Ini tempat yang paling saya nggak suka sebenarnya mas, tempat ini. Dari selama penelusuran bersama KTJ ini saya nggak suka. Ada untuk gerbang komunikasi sebenarnya tempat ini. Kalau saya lihat memang pas posisi tengah, ada gerbang antar dimensi yang itu menghubungkan dengan pantai selatan. Ini unik ini mas. Dengan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Balik lagi di KTJ. Om, Iya. kita waktu lalu kesini juga Iya. dan masih banyak hal. Belum selesai. Betul. Mungkin juga banyak tempat yang belum kita explore. Banyak rasa penasaran yang pengen kita tahu karena tempat ini sangat luas. Ya, dan waktu itu kita di dalam. Betul. Dan kita coba cari tempat-tempat lain yang mungkin menyimpan cerita yang lebih menarik menurut saya. Betul, karena pada waktu itu tuh masih banyak puzzle-puzzle yang harus dirangkai gitu ya. Waktu awal kan kita penjelajahan saja ya. Kulitnya lah gitu, umum secara umum karena kita membawa perempuan-perempuan ke sini, cewek-cewek kasihan gitu kan, terlalu dalam juga. Jadi Terus, mungkin kita akan lebih menyelami ini lebih dalam sih menurut saya. betul, mungkin kita langsung aja ke ruangan pertama. Iya, saya ikut Mas Ami. Energinya emang nggak kerasa beda jauh ya Om ya. Iya, lebih pekat sekarang ya. Oh, Jumlah kita juga lebih sedikit kan sekarang posisinya. Dan lebih malam daripada kemarin Om. Iya benar, udah lewat tengah malam Mas. Baunya ini saya nggak berubah ya. Betul, betul. Baunya nggak berubah Om. Apa ya, ketika membangun tempat ini sebenarnya memerlukan beberapa ritual mas. Yang saya tangkap perlu banyak sekali ritual. Macem-macem ya masalahnya, bukan cuma 1-2 kan? Dan ini memang jaya-jayanya ketika masa Orde Baru dan salah seorang pemimpin tinggi ya menggunakan tempat ini tidak hanya untuk rekreasi tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kebatinan atau spiritual. Oh, jadi memang bukan hanya untuk happy-happy aja ya bahasa kasarnya ya. Dan Happy-happy bahkan aja. ketika sudah tidak menjabat pun masih tetap ke sini. Tidak hanya untuk rekreasi, tapi juga untuk beberapa hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dalam arti ritualnya itu. Betul, Dan menemui sosok yang ada di sini. Dan ini juga Om, kemarin tuh dengar cerita juga ya lebih detailnya. Selain ini dulu adanya bekas rawa, sini tuh banyak juga yang meninggal Om setelah setelah ini tutup. Iya. Itu pencuri, para pencuri Iya, gitu yang saya menangkap banyak pencuri. dan pelaku bahkan vandal juga. dan bukan hanya di sini, itu area sekitar juga Om, kayak yang mau ngambil buah, yang mau mengambil pohon, bahkan di lokasi sekitar sini juga banyak sarang-sarang ular, terutama kobra. Iya, ular dalam arti sebenarnya. Iya, ular dalam arti sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kita bilang tentang ular berarti ada satu entitas besar yang serupa.
yang menaungi itu ya. Karena saya melihat memang ada satu kerajaan ular di sini, dan itu ada sejak tempat ini sebelum dibangun, bahkan ketika aktif menjelang maghrib biasanya aktivitas itu tidak boleh berjalan dulu. Setelah mungkin ya setelah jam 8 malam atau apa dengan akses khusus itu baru diizinkan. Tapi saya melihat memang banyak sekali ular-ular hitam di sini. Yang itu memang bagian dari siluman ular dan ular dalam arti sebenarnya. Dan di sini teman-teman rasanya raw banget dalam artian kita ini tim pertama ya Om ya. Selain kemarin ya yang mengeksplor lokasi ini gitu. Jadi masih sangat wingit banget bahkan, dan residualnya tuh lebih pekat ya, walaupun ini nggak ada kaitan sama demon ya Om ya. Iya, tidak ada. Tapi emang residualnya tuh hampir 11-12 lah dengan itu. Makanya waktu kemarin sama tim JKT itu memang agak tanggung gitu rasanya, dan masih banyak kekepoan atau rasa penasaran sebenarnya tempat ini fungsinya apakah memang hanya untuk hiburan semata atau ada yang lain, dan bahkan setelah itu ketika ini tutup apa yang terjadi di tempat ini gitu. Iya. Nanti kita mencari sebelum, saat digunakan dan sesudah ditinggalkan. Ini tempat yang paling saya nggak suka sebenarnya Mas, tempat ini. Dari selama penelusuran bersama KTJ ini saya nggak suka. Baunya yang saya nggak kuat. Sama JKT? Waktu sama JKT? Enggak. Di JKT pun sama, di hari ini ya sama gitu. Satu tempat yang ingin saya hindari sebenarnya, baunya. Saya memang merasakan satu entitas yang itu mengganggu tempat ini sebenarnya. Ada entitas yang lebih besar lagi yang menaungi gitu. Jadi energinya tuh lebih ke energinya tuh lebih kayak rasa lapar. Rasa lapar tuh yang gimana sih kalau ada binatang, bentuknya binatang, ketika dia lapar tuh air liurnya menetes. Dan baunya ini nggak enak banget. Baunya nggak enak banget. Memang secara fisik tidak enak. Ditambah lagi entitas itu yang menaungi, semakin tidak enak. Ini kan sebelah kita ini ruang ganti cowok ya. Tadi kita pengen kesini Om, cuman kayaknya kotor lokasinya. Mungkin kita agak dekat aja sih sini Om. Mungkin biar teman-teman bisa nge-close up lagi untuk Jadi di sini, di dalam ini ada satu entitas, bukan wedon atau pocong yang besar itu aja, yang menaungi itu jauh lebih mengerikan sebenarnya. Hitam semua ya? Hitam semua, dan cauan matanya doang merah ya. Bentuknya itu seperti tikus apa anjing apa serigala Om ya? Lebih ke tikus sih Mas ya. Tikus sebesar guguk ya. Gede banget dia segini. Anak sapi nggak sih? Enggak sampai sebesar guguk lah. Tikus. Tapi dia bisa menyelamati manusia tikus. Jadi di sini tuh ada ruangan lagi sebenarnya. Mungkin aku aja yang masuk ya. Kalau mau nggak berkenan karena baunya, aku coba yang masuk. Karena ini agak banyak juga Om. Ada beberapa sekat. Ya. Oke, tim. Boleh? Mesti Om mau ngecek yang lain Om ya? Iya. Nah, pocong wedon itu tadi di sini, dia sampai atas. Namun yang menarik itu yang di sini, teman-teman. Well. Jadi si makhluk seperti tikus itu dia bersarang di atas. Dan itu di bawah tuh apa ya? Kayak segede-gede gini lah, kayak ada kelapa. Segede-gede gini lah. Segede-gede gini banyak hitam dengan bintik mata kecil warna merah gitu. Dan ini berbahaya banget karena dari hitam itu kelihatan basah, ada yang netes ke lantai itu liurnya, dan ini sangat primitif sekali, tidak bisa diajak komunikasi real. Maksudnya ketika dia berubah wujudnya seperti itu, dia bentuk awalnya berupa tikus dan bisa menjelma jadi manusia juga, cuman ini sulit diajak komunikasi, sama sekali nggak bisa, sangat menolak. Bahkan entitas-entitas lain seperti potongan-potongan tubuh itu nggak ke highlight di sini, jadi lebih ke makhluk satu ini gitu, kayak
Oh, dia tembus ternyata. Ya ini tempat yang waktu itu dikunjungi dan suhunya paling dingin ya. Dan merasakan satu entitas yang besar banget, jadi mendekem ya, dekem itu dia duduk di dalam, khususnya besar seperti King Kong gitu berbulu. Ini negatif, sangat-sangat negatif karena mempengaruhi lingkungan ini jadi cepat rusak. Dan kita lihat ini bahwa ini sebenarnya dulunya ini menggunakan seperti tegel keramik tapi dijarah. Kayak potongan-potongan tubuh itu, aku rasa itu makanannya gitu loh. Kita balik lagi ke sana, kayaknya sudah cukup deh, gak enak banget soalnya. Mungkin Om Hao dapat sesuatu yang menarik. Ini kalau tempat terbengkalai terus penuh sampah kayak gini udah jelas nih bakal jadi tempat wingit banget. Berbanding terbalik ya Om sama yang sana tadi ya Om. Iya, saya bilang semuanya nggak nyaman, tetapi saya lebih cocok energinya di sini. Karena benar-benar Dapat apa Om? mual. Saya ini sih Mas, lebih mendetailkan ini sih sebenarnya. Satu entitas yang ada di dalam ruangan ini, saya bisa mentafsirkan itu mungkin hampir mirip dengan gondoruo, tapi saya bilang itu bukan gondoruo. Gitu. Oh yang kemarin teman-teman lihat Sebelumnya, ya? iya. Nggak mau ada yang liatin. Kak, apa Kenapa, sih Kak? kenapa? Di sebelah sini ya? Iya di sebelah sini ya. Ini kan? Iya memang. Dia ngintip. Nyambung tak dari situ. Iya. Coba Dari beda. situ. Terus sekarang diketok beda. Ruang sebelah. Aja geser. Dia pindah. Ya kan? Dimana entitas yang berdiam di sini memang tidak terlalu suka diganggu dan tidak terlalu suka dengan cahaya. Tetapi dia bisa membentuk suatu ruangan di mana itu sangat cepat kotor. Entah itu berdebu, banyak sarang laba-laba, kemudian juga apa ini lembab gitu ya. Namun sebenarnya ada satu entitas yang dari tadi mengikuti, yaitu sepasang, jadi kakek dan nenek ya. Saya selalu melihat ketika duduk sini pasti ada di situ. Sana ya? Yang memang kok nampak tanpa kepala. Hanya pakaiannya aja ya, Pakaian, kelihatannya. Dan Tapi tubuhnya. tangan kaki ada, gitu. Tapi menggunakan topi yang mungkin menafsirkan kalau topi itu dibuka tanpa kepala, tapi topinya taruh depan gini loh Mas sekarang posisinya. Ini begini. Siapa mereka Om? Saya belum tahu karena mengarahkan ke danau, tapi nanti mungkin kita akan ke sana. Danau. Jadi ada seperti danau di sini yang itu menjadi sumber mata air yang sebelumnya belum kita kunjungi. Baik. Karena dari tempat ini sebenarnya saya melihat bahwa ini memang dulunya rawa-rawa dan semak. Jadi bukan hutan, jadi ada satu pohon besar, ada semak belukar. Tinggallah beberapa habitat siluman memang di situ. Dan memang ketika membangun seperti ada satu prosesi yang itu harus seperti tukar guling ya Mas. Jadi minta sesuatu hal yang tinggi untuk tempat ini bisa dipakai. Dan harus terus berlanjut nggak sih Om sebenarnya? Om? Sebenarnya seperti itu. Tapi berlanjutnya tidak selalu setiap tahun gitu. Dan Iya. saat ini terbengkalai, seolah-olah mereka berpesta. Jadi siapapun yang datang sini dengan niat tidak baik atau apa, itu sasaran. Gitu. Tiba-tiba ada yang setrum, tiba-tiba ada yang jatuh. Tafsir. Gitu. Oke mungkin langsung ke danau ya? Ya, kita memang ada yang ngarahin. Masya Allah. Ini danaunya Mas, saya Ini, maksud. Om, ya? Bahkan dulu sering dikunjungi oleh orang penting bangsa ini ke sini. Hanya khusus ke sini saja. Bahkan masih menggunakan kursi roda gitu sini. Pas udah purnanya, udah sepuh dan masih aktif juga.
beliau sering ke sini. Dengan tujuan apa Om? Ada untuk gerbang komunikasi sebenarnya tempat ini. Kalau saya lihat memang pas posisi di tengah, ada gerbang antar dimensi yang itu menghubungkan dengan pantai selatan. Ini unik ini Mas. Dengan Iya, karena selatan. ada menyerupai seperti perempuan, seperti dewi-dewi gitu, menggunakan pakaian serba hijau yang mendiami tempat ini. Menarik, ini menarik teman-teman. Kalau misalkan Om ya, kita kilas balik maupun retrokognisi ya. Apa danau ini dari zaman dulu bentuknya seperti ini apa lebih besar lagi? Lebih besar lagi, ini sumber mata air alami ini. Danau bukan danau buatan. Danau alami dengan kedalaman maksimal 7 meter. Tapi kemudian memang dikembangkan. Mata air saya sebutnya sebenarnya lebih tepatnya. Seperti kubangan. Sendangnya. Sendang gitu. Kemudian dilebarkan ini. Di sebelah sini juga ada sungai. Itu Masame. Dan ini memang kita sebutnya Banyu Meneng ya. Nanti perairan yang diam, tapi diam-diam menghanyutkan ini Mas. Kenapa itu Om? Dalam banget ya. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya nanti. Cukup tenang Om. Tenang. Cukup tenang. Mungkin ke daerah sini masih dangkal, tapi kan kita nggak tahu ada palungnya sebelah mana. Betul. Dan ada mitos lain Om. Ya. Katanya mancing di sini susah banget, walaupun banyak ikannya. Iya benar. Karena memang ikan-ikan yang ada di sini itu dinaungi oleh itu tadi, satu energi itu, dan memang tidak untuk boleh dikonsumsi, dipancing, diambil. Dan terkadang juga nampak ini Mas, ikan emas. Jadi ikan segede ini berwarna kuning, yang kadang Suka berenang gitu ya? Iya, benar. Kalau saya bilang itu tidak diperkenankan untuk mengambil. Nah, sosok kakek-kakek yang saya maksud tadi itu salah satu abdi kinasi dari beliau ini yang ada di sini. Nampak tidak ada kepalanya itu kan dalam arti itu sebenarnya menakuti. Tapi aslinya ada kepalanya Mas, itu sepasang suami istri seperti petani. Saya menafsirkan itu adalah satu entitas asli makhluk astral, bukan dulu seseorang yang kemudian meninggal kemudian menjadi hantu itu ya, enggak, itu asli. Jadi ketika diambil kenapa tidak ada kepalanya itu bentuk untuk menakut-nakuti. Termasuk mereka yang melakukan ikan-ikan ini, menangkap ikan ataupun apa yang ilegal. Apa gini Om ya, maksudnya si kakek caping tanpa kepala ini adalah merupakan validator atau orang-orang tertentu aja yang bisa melihat sosok yang bagus atau memang warga sekitar sini yang baik-baik gitu loh Om. Iya, yang dikehendaki sih, karena saya melihat pada postingan ini, jadi beliau itu kayak kan sebutnya lebih tepatnya itu kakek kerang ya Mas ya, karena nampak kadang tuh mencari seperti keong. Kakek keong gitu. Yang ini terkadang kalau ada satu pelanggaran itu yang menenggelamkan orang itu di sini. Ada suara gitu di belakang. Tapi setelah kita rasakan energinya di sini cukup positif ya Om ya? Iya, saya merasa ini positif. Karena dipakai untuk melarung sesuatu ya. Bahkan saya melihat pernah ada satu kepala kerbau dengan dibungkus kain putih, kemudian di situ ada sesaji komplit ya, bunga-bungaan. Kemudian ada seperti jajanan pasar dan macam-macam dilarung di sini pernah. Oke. Tapi kan di tempat positif juga pasti ada energi negatifnya. Dan itu yang juga mempengaruhi lokasi kita sebelumnya Om. Ya benar. Karena kan ini menjadikan sumber air buat di lokasi sebelumnya gitu. Iya. Mengairi itu ya. Kalau sebelumnya ini disebut danau, tapi kalau saya lebih setuju ini sumur sih Mas. Karena memang di tengah atau aku agak ke sini sedikit ada satu kubangan seperti lubang menyerupai sumur itu turun ke bawah, itu yang dalam. Itu selalu menguapkan air. Ya. Ini agak narik yang pohon ini bambu dari tadi. Kita mendekat Mas Ami, coba kita lihat rumpun bambunya. Itu pagar itu batas luar ya. Ini jadi sama seperti pabrik gula Mas ya. Ada entitas ular. Nah betul itu yang dicari. Itu yang kayak ini Ouroboros itu. Jadi yang melingkari areal yang hampir 6 hektar ini. Sepanjang itu dan gede badannya sepohon itu Mas. Kayak pohon itu tuh. Yang ada mahkota di kepalanya. Di belakang ada. Wah. Iya. Kalau itu beda dari sana, hampir kayak makhluk-makhluk apa sih ya, bertaring itu.
tapi kayak berbadan guguk Oke. yang kayak gini itu. Jadi Bentar, antaranya. kita agak rangkum sedikit ya sebelum kita perjalanan lebih jauh. Jadi emang ada sendang di sini, ternyata yang agak mengagetkan itu energinya positif ternyata. Dan tadi ada sekilas residual-residual negatif yang coba kita belum ulik. Dan ternyata tidak jauh dari sendang, di sebelah kanan kami ini ada ular atau sebutnya ular penjaga Ouroboros buat lokasi tempat kita tadi. Iya. Itu, dan di belakang sana itu juga. Jadi emang semacam kayak negara Om ya? Ya, Negara mereka ya? Iya. Seperti konsepnya seperti di pabrik gula ya. Jadi entitas ini menjaga ketika ada orang yang tidak baik. Mencuri, masuk tanpa izin gitu ya. Sehingga tempat ini sebenarnya sangat-sangat steril. Sehingga kita mungkin yang pertama ke sini sih, Mas. Oke. Dengan izin resmi tentunya Sangat-sangat ya? resmi ya, dan diantar dan sudah diketahui karena sangat-sangat tertulis ya Mas, resmi Iya. ya, kita legal gitu ya untuk datang ke sini. Kalau ilegal nggak akan dikasih akses loh. Betul Om. Beneran. Jangankan secara fisiknya, non psikis mungkin gangguan-gangguan itu bahkan lebih mengerikan ya Om ya. Walaupun tadi di lokasi sebelumnya itu emang cukup aneh. Ke sini Mas Ami, dari pintu air ini coba. Entitas ular itu berdekatan di sini soalnya. Pintu air ini Mas Ami. Oh iya. Coba ditarik iya. energinya. Menarik. Teman-teman pernah dengar ini nggak sih tentang kayak cerita ikan yang kelihatan tulangnya doang? Iya. Ya. Kayak truno lele ya? Iya kayak terus. Tapi ini kayaknya ikan emas apa Ikan atau emas. ikan nila ya Om? Emas ya? Emas Mas. Dia setinggi ini sih. Iya. Maaf, sepanjang ini. Ikan emas warna itu loh. Warna kuning oranye. Tapi kadang memang terlihat hanya tulang. Tulangnya aja. Kepala, tulang, dan ekor. Iya. Ini maksudnya kayak jatuhnya kalau ada hal-hal seperti itu kayak tempat sakral ya. Iya. Kayak tempat yang memang punya energi khusus. Dan biasanya tempat-tempat yang ada makhluk-makhluk seperti itu tuh tempat-tempat raja. Ya. Dan memang orang penting ini ketika sini kadang ngasih makan ikan itu Mas. Ya kan? Iya. Kadang Aneh. mengasih Menarik. makan ikan. Jadi ikan dewa ya mungkin kan cuma dulu ya. Ini cukup menarik, banyak fakta baru. Dan aku masih penasaran Om, karena yang bisa kita tangkap kan residual negatifnya sangat kuat banget untuk di gedung tadi. Apakah lagi ya tempat ini itu untuk menetralkan lokasi di sana yang sekeotik itu? Tempat ini adalah sumber kehidupan semua saya. Jika huripan ya air ini itu. Jadi lebih mengarah kepada satu pemberi kehidupan tempat ini gitu, dan satu tempat yang dulu ketika ini aktif itu menjadi memang pengairan untuk pengindah juga, estetik, dan juga pendingin lingkungan. Oke. Mendinginkan lingkungan karena dia fungsinya kan sumber air ini alami, sumur gitu. Seperti mata air yang keluar gitu. Jadi memang sebagian buatan tapi alam sebenarnya. Oke, bisa kita bentukannya. simpulkan ini seperti sendang penghuripan ya Om ya. Ini kan ada pintu airnya keluarnya sana ya, jadi kayak untuk salurannya ya ini masuk sini. Iya. Airnya tenang banget tuh. Oke, ini cukup menarik banget. Maksudnya sangat masuk akal ketika orang besar, pemimpin besar gitu ya, menjumpai atau bahkan memiliki tempat seperti ini gitu Om ya. Ya, benar. Kayak Menjadi tempat untuk dikunjungi. kayak udah tahu nih tempat ini bukan tempat yang luar biasa sekali. Namun sekali lagi ketika tempat itu terbengkalai dan tidak dirawat, maka akan banyak anomali-anomali, bahkan kondisi atau residual negatifnya itu semakin kuat gitu mungkin Om. Iya, saya sepakat itu.
Menarik. Ini kita pindah tempat lagi nggak Om? Boleh. Ini satu tempat yang saya tidak bisa memprediksi ini apa, tetapi ini sebenarnya satu pusat juga ya Mas ya. Ini kebanyakan negatif. Ini kebanyakan Kayak yang pertama tadi dia di situ campur, yang kedua ini ternyata kita lebih merasakan positifnya, yang tiga negatif. Baiklah kalau kayak gitu kita coba cari cerita untuk menyimpulkan ya. Ini positif, ini negatif, positif ada negatif lagi. Ada apa dengan tempat ini sebenarnya? Naik turun soalnya frekuensinya. Ayo. Iya. Sudah. Menarik, banyak menarik Om. Iya. Ini tempatnya Om ya? Iya. Untuk perawatan ya Mas. Maintenance Om ya? Maintenance atau garasi ini. Dan untuk mitosnya itu gangguan tuh sering terjadi di kamar mandi Om. Kamar mandi sebelah. Sebelah belakang sana. Ini. Namun coba kita, karena ini kan luas ya, Hah? jadi kita coba ambil gambarannya aja Om dari luas ini. Secara umumnya Secara ya. umumnya. Kayaknya ada malam-malam tertentu aja sih sebenarnya. Ada malam-malam tertentu, ada spesifik menuju orang spesifik, nggak sembarangan sih Om. Kayak yang usil atau negatifnya itu kepada orang-orang tertentu kalau yang aku rasain ya, gangguan-gangguannya. Gitu. Atau melampaui batas waktu. Iya. Misalkan maghrib, itu tengah siang, masih bekerja. Biasanya Momentum gitu. lah ya. Momentum. Betul. Namun di hari-hari tertentu saya tidak dikasih tahu harinya apa. Semacam di sini kayak rame banget Mas, riuh. Saya menafsirkan ketika area rekreasi itu dipergunakan, apalagi ketika terkadang disewa malam, beberapa pemukiman gaib itu ada juga yang dipindahkan di sekitaran sini. Karena kan pemukiman itu kan pasti ada kakak kepala keluarga, sudah ada berapa gitu, itu dipindah, jadi lengkap dengan bapak ibunya, anaknya gitu Mas. Diasingkan lah ya. Iya, direlokasi sementara. Direlokasikan ya. Atau diungsikan. Diungsikan Iya. maksudnya ya. Dipindahkan sama transmigrasikan lah gitu. Iya. Dan mereka yang diungsikan itu biasanya apa ya? Rasa penasarannya tinggi banget gitu sama manusia gitu. Iya, Dan ada apa sih gitu ya. Iya, Dan mereka yang akhirnya menjadikan keusilan itu karena berkata di penampungan mungkin bosen ya, ya gitu kasarannya loh ya, gitu. Oke, dan ini Om sebenarnya selain di sini yang usil dan iseng, ada satu lagi mitos sebenarnya yang ada di area lingkungan sekitar sini. Jadi nanti kita akan ke sana. Di sana itu ada pohon beringin, dan di situ sering didengar juga banyak hantu-hantu lokal gitu Om, kayak kuntilanak. Iya, yang sering-sering lah gitu. Nah, apakah residual negatifnya itu berasal dari situ, apa ada sesuatu yang lain di sana Om? Kenapa makanya hantu-hantu negatif semacam kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain-lain berada di sekitar situ? Saya sepakat ya ada gitu untuk memindah, untuk merelokasi gitu, dan ada beberapa entitas siluman ya. Jadi gabungan manusia dengan hewan di situ. Selain ada juga beberapa yang menyerupakan, kalau saya sebut, dengan entitas yang menyerupakan hantu-hantu lokal gitu. Dan apakah benar Mas Ami ada beberapa yang kayak pakai baju kolosal? Iya, itu tadi itu yang aku tanyakan, makanya aku bilang sama Om, apakah di sekitar situ ada yang menarik mereka untuk untuk akhirnya ngumpul. Iya, untuk akhirnya ngumpul. Apakah ada satu entitas tertentu atau bahkan negara atau bahkan kerajaan atau bahkan pusaka, atau juga ada gerbang antar dimensi di sana? Iya, saya lebih Gitu, sepakat itu seperti punden. Punden ya? Karena ada batu yang pada masa lampaunya tidak kemudian dipergunakan untuk bertapa, tapi menjadi pintu ya, lebih tepatnya gerbang antar dimensi atau portal gaib. Itu saya melihat gambar-gambar itu sih, gitu. Jadi memang udah bisa sedikit kita dapat kesimpulan kecil bahwa memang ternyata tanah
ini ya, bukan karena tempat rekreasinya atau sendangnya aja, bahkan dari tanahnya ya, berikut bangunan ataupun apapun ada di situ, itu bukan tanah biasa, betul ya? Iya. Boleh dibilang tempat atau tanah bertuah ya. Tanah bertuah, jadi punya energi tersendiri. Emang apa ya, menjadi tempat tinggal mereka, bahkan terdahulunya sudah ada yang ngisi. Jadi anomali-anomali yang terjadi di tempat rekreasi, bahkan di sini, itu karena memang tanahnya sudah wingit dari zaman dulunya. Iya, saya Gitu. sepakat. Dan kadang juga beberapa entitas itu nampak ketika siang hari di tempat utama. Dari tempat ini memang benar Mas. Di sini Iya, maksudnya keluar dari situ. banyak energi rasa takut gitu loh Om di sini Om. Kekhawatiran. heeh, Mereka akhirnya seperti mengekspresikan keluar Betul. itu, dan apa ya Mas, seperti interaksi dengan manusia. Satu hal yang lebih mudah untuk mereka lakukan gitu. Oke, mungkin kita ke tempat selanjutnya aja Om ya. Iya. Soalnya Tarik kemana Mas Sami? Saya kalau dari tadi iya, di sini. kita coba keluar. Kita Saya coba ke keluar. sana. Sini ya. Oke, mungkin pelan-pelan Om ya. Ini termasuknya kan bangunan baru ya sebutannya Om ya. Jadi memang nggak ada kaitannya gitu. Tapi memang ternyata Masa lampaunya Mas. masa lampaunya Tidak tanahnya. dipungkiri untuk sesuatu hal gitu ya, masa lalunya. Pasti hati-hati ada solokan di depan nih. Nah, ini yang kita maksud nih. Ya. Nih Mas. Saya tertarik dari apa nih, gundukan ini sebenarnya. Ini aku juga pengennya ke sini Om. Iya. Aku coba untuk ini ya, Rasain Mas. rasain ya. Wow. Di paling ujung ya. Tapi kadang ada beberapa entitas yang jalan ke sini hilang Mas. Nembus gitu loh. Tembus ya, Iya, iya. masuk ke sini tapi hilang. Keluar masuk ini. Vertikal kayaknya termasuknya ya. Vertikal tapi ke bawah. Betul. Oke. Oke, kena. Oke, coba lihat dulu Om ya. Astagfirullah. Baik. Ngerti. Menarik Om ini Om. Iya. Jadi ternyata di bawah tanah ini itu ada kehidupan lain juga Om. Iya. Negara lain. Di bawah, iya. Iya, jadi Kota di bawah tanah. kota di bawah tanah. Dan seluas hamparan hampir 6 hektar Betul. itu, mereka justru lebih luas sih dari itu. Ini hanya sebagian titik yang ternyata memakan wilayah itu gitu Mas. Tapi Jadi- di atas ya. Iya. Yang dipakai. Wow. Kok bisa ya Om? Baru ini juga. Makanya kayaknya ini cukup menarik gitu. Ternyata kenapa di sini ada energi negatif yang cukup kuat, karena buat kalangan underground coy. Ya. Berarti mereka ternyata kayak lift menurut Iya. saya. Dia tapi lift turun. Itu kenapa makanya di sini cukup kuat energi negatifnya gitu. Jadi ya kalian teman-teman tahu lah gitu, Sobat Javanika tahu gitu kalau makhluk bawah tanah tuh mayoritas isinya seperti apa gitu kan. Dan ternyata bisa kita simpul sedang ya, kita bisa ambil simpul sedang bahwa kenapa begitu chaoticnya energi di tempat satu dan tempat lainnya Om ya. Ternyata memang ada dua negara nih, negara yang di atas, negara kerajaan di atas, dan negara kerajaan di bawah. Ya. Saya sepakat sih. Bolak-balik Mas. Bolak-balik gitu. Jadi kan digambarkan tuh yang satu gini yang Heeh. tanah dan dia turun gini. Kayak ini sih Mas, kayak nge-mirror Iya, gitu. kayak mirroring, Gini. Om. Iya gini. Heeh. Berarti termasuknya invasi terhadap energi positif dong Om. Iya. Kalau gitu Om. Iya, saya sepakat. Yang di atas kenapa banyak yang buruk selain mungkin maaf ya mantan manusia-manusia yang jahatnya gitu. Orang-orang yang memiliki ingon-ingon jahatnya gitu. Itu mempermudah akses mereka yang dari bawah tanah ini untuk ke atas. Kurasa sih seperti itu Om. Sepakat ya.
Makanya kenapa di sana juga penjaganya bilang suka banyak menemukan harta karun dan juga pusaka-pusaka. Yang artinya memang ada kehidupan besar yang ada di bawah tanah. Dan itu yang tersimpan. Dan itu Yang coba untuk mengangkat itu, memanifestasikan hal Iya. itu. Gitu. Menarik. Kok bisa milih tempat seperti ini? Pasti ada tirakatnya nggak sih, Om? Iya pastilah Mas, dalam menentukan itu ada beberapa yang mereka menggunakan ini praktisi juga. Iya. Bahkan saya nggak tahu kenapa kita coba ke sana. Boleh. Tempat ini kan menjadi tanah panas gitu sekarang. Yang ada orang menghendaki tempat ini agar kosong, diambil alih, dia ada satu rebutan gitu. Ini kita ke sini Mas. Iya, kayak banyak bekas pohon-pohon besar juga, Om. Iya. Ini pohon ditanam sih. Cuman kenapa saya ajak ke sini karena saya melihat bukan pocong Mas, tapi berderet dari sini ke sana itu, di sebelah sini. Itu pakai baju putih-putih. Iya, Bu. Apa ya? Apa Mas? Coba ditarik Mas. Sedikit informasi. Takut sih Om aku ngomongnya, Om. Enggak apa-apa. Sedikit aja. Aku nggak tahu ya, aku baru pertama kali lihat sebenarnya. Entah ini bagian dari apa atau apa, aku nggak berani simpulin. Cuman ketika sosok putih-putih terbungkus kain itu dilihat, ya, itu mukanya tuh ada yang nutup gini Om, gitu Om. Tangan. Tutup rapat ya. Apalagi kita cahaya ya. Gini dia. Apa dari atas sampai bawah putih? Apa ya? Coba masuk, Mas. Saya coba masuk ya. Apa itu penghuni bawah tanah ya? Apa itu maksudnya? Bukan pocong ya Mas? Bukan pocong Om. Kami menunggu waktunya pelepasan. Maksudnya apa Om? Pelepasan mungkin mereka mungkin terperangkap di atas sih menurut saya. Ini juga koneksi dengan ruang yang kita penulisan sebelumnya, ruang terakhir juga. Karena ada beberapa entitas yang sebenarnya itu bukan pocong tapi menyerupai pocong. Karena menggunakan jubah tuh Mas, jubah putih-putih. Wih, merinding weh. Ada yang terperangkap. Jadi ada penyeberangan yang mereka yang naik ke atas tidak bisa turun dan sebaliknya. Tak tahu nggak? Merinding weh. Iya. Baru inget. Ini di sini. Sumpah. Nah, ini lah Mas. Iya. Baru inget. Belum selesai kita ngebahas tentang ruangan itu ya. Ruangan pusat itu Om ya. Ya, kita menemukan ini sih, satu koneksi dengan tempat ini ternyata. Isinya, itu salah satu bagian dari mereka yang terperangkap juga. Oh, Apa Om? kita pindah deh Mas, nggak enak. Gini aja, cari Kita sini, aman Om, ya? dulu. Apa Mas sama yang ini? Aku nggak tahu ya, cuman kayak mau ngomong ada suatu ritual. Bukan demon nih, bukan. Bukan, nggak ada. Saya tidak merasakan itu juga. Malah ini kayak ritual asing nggak sih Om? Asing. Asing tapi lokal, gimana ya nyebutnya ya? Kayak jarang gitu, maksudnya asing tuh Iya, jarang terdengar, dilakukan. Jarang kelihatan. Mungkin Apa ya, kayak memindahkan itu tadi ya Mas. Dan mereka tuh kayak ngikuti sekarang pindah sini. iya. Ya pohon ini nih. Tapi kita tutup di sini sih. Tapi kita ceritakan dulu coba yang tadi. Baru nanti kita ke pohon ini juga menarik. Apa ya? Maksudnya tinggal satu puzzle lagi nih, ada tinggal satu puzzle lagi teman-teman yang harus dikoneksikan nih. Saya kita bisa buka. Ritual apa ya? Bumi sepertinya ya. Pintu bumi yang tertutup ya. Cuman aku nggak nemu sigilnya Om.
pohon itu mas, saya masih apakah coba kita lihat aja ya sekarang ya. Pohon ini loh. Apa ya? Ini mas Sam. Sini Om coba Om. Iya. Nah ini jawaban kita ketemu di sini sebenarnya. Tetap ini loh mas Sam, yang wit metek ya kalau Iya. disebutnya, ini pohon yang sigar ya Pak, ini arahnya metek itu apa sih? Bongkah membongkah gitu loh. Ini mas Sam, kuncinya nanti akan ketemu di sini. Ini nyingkronin kayak yang pohon kuntilanak itu, akar-akarnya. Maaf kalau salah dengar. Iya. Wah ini aku nggak tahu sih. Jadi ada satu sosok itu tinggi besar Om, Iya, iya. putih Om, pakai seperti kain putih. Kupluk ya. Heeh, kain putih, kain putih, matanya ditutup tangan gini Om. Iya, gini. Tangannya itu jarinya juga nggak proporsional, Mas. Iya, gini Panjang-panjang dengan kuku banget. hitamnya Om, Iya, dengan kuku hitam. kayak genderuwo putih. Heeh, mulutnya lebar. Iya. Dia kayak ngucapin sesuatu itu yang bunyinya, kami para bangsawan mengutuk dunia, menjadikannya neraka, buat kami bahagia. Karena ada merubah tatanan secara alam semesta, Mas. Apalagi Di bawah itu sebenarnya satu entitas yang weh. sangat tidak terjangkau atau sangat tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Tapi bagaimana itu kemudian dibolak-balikan gitu loh, Mas. Iya, Itu. kami para bangsawan mengutuk dunia. Ini menjadi satu neraka panas sih juga. Saya mendengarkan bahwa hutan-hutan atau pohon-pohon besar habitat mereka yang di atas tanah itu juga sudah menipis. Cuacanya sangat panas sekarang katanya. Jadi itu emang salah satu makhluk terkuat di bawah sini Di ya? bawah gitu. Ya, ada angin masuk nih Mas ini. Iya. Wow, semakin berat. Sumpah semakin berat ini. Oke, mungkin kita Tadi. Ini ada magnet yang narik kayaknya. Tuh, tuh, ya kan? tuh di belakang tuh. Iya, iya. Hati-hati, Om, Mereka hati-hati, kayaknya Om. seolah-olah narik ngikutin terus ya. Pindah ke sini sekarang, Mas. Tempat antara 10 meter itu mereka ada di situ tapi nggak bisa mendekat, Mas. Dan kayaknya di bawah juga ada ngikuti pergerakan. Iya, jadi kayak ada kita melangkah tuh gitu tuh. Ya, kayak kita Ada yang berjalan di atas cermin. Iya. Itu bentuknya. Mungkin kita cari tempat lain juga Om buat cari kesimpulan. Gimana ya? Kita Balik ke masuk tempat tadi aja. apa? Ya, Ke kita dalam apa? sebaiknya masuk sih. Masuk Ke aja. dalam Mas. tonton yuk. Ayo. Langsung nempel tanah kayaknya di sini BR banget, nggak bisa dipakai buat grounding ini. Iya, iya. Ini energi tanahnya kuat masalahnya. Aneh, cukup aneh. Iya. Apa itu Mas Sami? Saya nggak bisa deskripsikan entitas atau sekte apa itu. Lah kayak gini loh Mas, kayak Iya, kayak gini, kayak gini. Tapi bermotif itu nggak bermotif tadi. Wih, ada lagi contohnya beneran. Nah ini umpamanya. Iya, gitu ya. contohnya lah dikasih Iya. bentuknya supaya mungkin teman-teman juga tahu gitu. Tinggi lah. Gambarannya seperti kayak Casper tapi dia punya kaki gitu. Betul. Pucet banget Om. Iya, iya. Kelihatan kayak ini kayak diriku lah modelannya. Tangan klik gitu tuh. Mulutnya panjang segini. Terus dia kayak taring-taring, lidahnya agak panjang, ngeblas seperti Berair ular. gitu ya. Ngeblas seperti ular, dia ngomong seperti itu, kami para bangsawan. Apa itu? Baru pertama kali sumpah. Apaan ya? Yang pasti kesimpulan besarnya, kan tadi kecil sedang besar. Jadi kesimpulan besarnya mungkin kita bisa simpulkan ini bukan tanah yang biasa. Bahkan tanah biasa. Beda dari tempat-tempat luar biasa lain ya. Jadi yang, masuk yang bisa menumbali itu orang yang memiliki kepemimpinan tinggi dan power sangat tinggi. betul. Nomor satu di bangsa ini loh, di Betul. negara ini loh Mas. Betul. Bisa negosiasi.
Betul. Ada koneksi di sana, kenal di sana, dan Iya. setelah sudah tidak terawat, mudah-mudahan, tapi aku belum ngelihat ada kayak sesuatu yang bakalan besar terjadi dan lain-lain. Enggak sih Om ya, mudah-mudahan tetap teratur ya tatanannya. Sebenarnya udah melakukan perjanjian dengan orang besar itu, mudah-mudahan memang tidak terjadi, karena ini cukup aneh karena nggak tahu cara ngatasinnya gimana. Itu karena baru pertama kali, apakah itu suatu ritual, apakah itu suatu sekte, apakah itu suatu perjanjian yang seperti apa, aku pribadi belum tahu. Mungkin Om Hao? Saya juga tidak bisa mendeskripsikan ini apa, Mas. Saya sebutnya ini sebenarnya dunia bawah gitu. Dunia bawah. Yang sebut- menjelma ke dunia atas. Nah, Karena ada hal-hal yang melanggar secara kaidah alam, betul. melampaui kodrati ya, Ilahi ya. adik kodrati ya kalau manusia ya. Iya. Dan kesimpulannya, kenapa tempat ini menjadi seperti ini, menyeramkan ya maksudnya ya. Untung nggak sama teman-teman JKT kemarin untuk ngebongkar ini Om ya. Jangan. Tidak disarankan, Mas, Tidak kasihan. disarankan. Iya. Jadi emang ini cukup epic, tempat yang cukup epic. Mudah-mudahan terawat, mudahan bisa Bisa difungsikan kembali dipergunakan Om, untuk ya. hal yang lebih baik ya. Betul, dinormalkan kembali dari fungsinya, terus Bisa menyeberangkan entitas yang kesasar seperti ini ya. alam-alamnya juga terjaga lagi karena ini cukup luas ya. Ada danau, ada sungai dan lain-lain. Semoga bisa terjaga rapi, bersih sehingga ekosistem kembali seperti semula. Ya, itu kita akhiri. Kita tutup ya. Makasih Mas Ami, teman-teman semuanya. Semoga menjadi pembelajaran bersama. Dan tetap dukung tim KTJ Opsan dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, saran di kolom komentar. Tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binar ya. Yus agung.